Bali. Jadi Beli Murah yang ku tahu dari tahun berapa ya? 2000. Aku kenal Beli Murah 2018. Dan waktu itu ngapain ya? Oh, ada ini. Kebetulan waktu itu Beli Murah sebenarnya kan yang ku tahu tuh dia dulu sempat kuliah di sini di Bali, lalu ke sini ke Jogja, lalu ke Papua ya. Dan waktu tahun 2018-an itu kita sempat bareng di Bali, dan kebetulan waktu itu dia kayak mau berkecimpung di kesenian lagi. Jadi bagi yang mungkin ada yang tahu kalau dulu Beli Murah itu juga aktif di kesenian, ikut dalam kolektifnya namanya Klinik Seni Taksu yang juga dipamerkan di bawah. Dan saat itu sebenarnya ada yang menarik, waktu itu Beli Murah punya perspektif baru tentang Bali itu sendiri di tahun itu. Dan ya seperti hampir mirip dengan kalau sudah lihat pamerannya di bawah ada karya Slinat juga. Nah jadi sebenarnya agak apa sih kayak saling berbicara yang sebenarnya karya Beli Slinat dan Beli Murah, bagaimana kayak pariwisata di Bali itu masih sangat mengefek ya Bali itu sendiri. Bagaimana dari dulu itu dari zaman kolonial sampai sekarang menariknya ya, kalau mau tarik juga tentang reformasi, bagaimana itu tidak berubah menjadi kayak sumber ekonomi, padahal itu dampaknya luar biasa juga gitu, eksploitasinya gitu. Nah kalau dan juga selain Beli Murah menulis tentang Bali, juga dia juga menulis tentang Papua dengan keragaman isunya juga. Dan saat ini dia memilih mereformasi diri dari Bali ke Papua, catatan refleksi sebagai diskusi hari ini. Jadi mungkin aku persilakan langsung ke Beli Murah. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebenarnya mempersiapkan PowerPoint ini bukan sebagai acuan ya, tapi saya sebenarnya ingin bercerita saja tentang apa yang menjadi refleksi saya ketika mencoba untuk sejak mahasiswa dari Bali dan kemudian memutuskan untuk ke Papua pada tahun 2009 hingga sekarang. Kemudian banyak hal yang saya pelajari dan juga tentu saja itu mempengaruhi pandangan, kemudian sikap dan juga posisi ya paling penting menurut saya, karena pada hal-hal tertentu yang saya refleksikan itu banyak orang khususnya di Indonesia itu tidak mempunyai positioning yang jelas ya. Maksud saya dalam hal berbagai macam kasus dan juga sikap. Saya kira akademik, NGO, aktivis begitu, saya kira positioning itu menjadi hal yang penting dari proses refleksi saya dalam berkegiatan, baik itu akademik, kemudian aktivis dan lain sebagainya. Saya mohon dibantu untuk melanjutkan slide ya, bisa? Ya. Oke. Pada saat saya di Bali itu saya melakukan riset tentang 65 ya, tentang pembantaian peristiwa 65 di Bali. Itu saya kira menjadi titik awal saya melihat tentang bagaimana orang-orang di Bali khususnya itu terlibat dalam sebuah tragedi yang sangat menyesakan. Dan saya kira dari proses belajar menulis peristiwa itu, saya kemudian berpikir bahwa ada hal yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, kemudian ada konflik di tengah masyarakat, dan yang mengakibatkan bagaimana banyak orang itu menjadi korban dalam peristiwa yang sangat getir itu. Jadi ini saya kira titik tolak yang menurut saya penting dalam
dalam justru memantik proses aktivisme dan juga kegiatan akademik saya berikutnya. Dan saya kira peristiwa 65 ini menjadi hal yang sangat penting untuk memahami Bali kontemporer hari ini. Ya, banyak orang yang tidak setuju dengan hal ini di Bali, sudah pasti, karena mereka menganggap bahwa peristiwa 65 itu adalah sisi gelap dari Bali, tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu dibincangkan, tidak perlu didiskusikan di ranah publik. Tapi saya kira ini menjadi salah satu hal yang untuk komunitas akademik dan aktivisme, saya kira ini harus dibicarakan. Kemarin ya, kalau tidak salah, Martina Leda mendiskusikan bukunya yang terakhir di Taman Baca Kesiman, dan sebelumnya diundang oleh komunitas Taman 65 di Bali, di Denpasar, untuk saya kira mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak muda di Bali khususnya yang melihat Bang Martin dan juga mendengar kesaksiannya, untuk mengingatkan bahwa tragedi 65 ini menjadi hal yang penting untuk kita pelajari. Saya kira ini hal yang cukup miris di Bali, karena kalau kita melihat yang datang ke Taman Baca Kesiman, kemudian yang intens membaca, itu ternyata menurut yang punya Taman Baca setelah melakukan survei kecil-kecilan, itu mohon maaf, itu sangat sedikit, kalau tidak mengatakan hampir tidak ada orang Bali yang hadir ke sana. Jadi yang memenuhi Taman Baca Kesiman itu adalah mohon maaf, orang dari luar Bali. Dan ini menunjukkan sebenarnya situasi apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks generasi muda Bali. Nah, poin tentang peristiwa 65 ini menjadi penting dalam membicarakan Bali hari ini adalah, saya kira seperti kita tahu bersama bahwa peristiwa 65 itu membongkar ataupun mengkonstruksi ulang kebudayaan dan politik di Bali. Mengkonstruksi ulang maksud saya adalah bahwa pasca peristiwa itu, ya, seperti kita tahu bersama, peristiwa 65 memunculkan ideologi yang namanya ideologi pariwisata budaya. Ya, jadi peristiwa kekerasan, konflik, ketegangan yang terjadi pada tahun 1950 dan 60 itu hilang dalam perjalanan sejarah Bali. Ada satu nama monumen besar di Bali, Monumen Bajra Sandi di pusat kota. Itu sejarah ataupun periode peristiwa 65 itu hilang dari cerita besar itu, dari cerita perjalanan Bali itu. Peristiwa 65 itu hilang. Langsung kepada peristiwa 66 setelah Soeharto mulai berkuasa. Jadi itu menunjukkan sekali bahwa sebenarnya hal yang sangat urgen yang kemudian saya coba memulai untuk melakukan wawancara tentang bagaimana sebenarnya kisah dari pembantaian massal yang terjadi di Bali. Ini sudah dilakukan oleh banyak sarjana, tapi saya kira tidak banyak sarjana Bali yang melakukan hal ini. Dan saya kira sekarang hampir sedikit yang melanjutkan studi-studi tentang itu. Padahal itu menjadi sangat penting. Nah, selain argumen bahwa peristiwa 65 itu menjadi lembaran baru atau bisa dibilang membentuk kebudayaan Bali kontemporer, argumen saya berikutnya bisa dilanjutkan. Argumen saya berikutnya adalah peristiwa 65 tentu saja dia memperluas atau membentuk ulang proses kapitalisme itu. Seperti kita tahu bersama, misalnya
pada peristiwa 65 tokoh-tokoh yang dianggap berpihak kepada PKI itu kemudian tanah warisannya itu diambil paksa. Dan sekarang menurut cerita beberapa narasumber yang saya temui, sudah menjadi kantor Kodam, sudah menjadi rumah dinas dari Pangdam, sudah menjadi kantor kepolisian dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya dulu adalah tanah dari orang-orang yang dituduh oleh PKI. Jadi argumen saya adalah bahwa refleksi saya maksudnya itu ketika peristiwa 65 itu pasca itu ada perluasan ataupun masifnya kapitalisasi yang muncul di Bali. Ya, orang-orang yang dituduh sebagai survivor, anaknya dan lain sebagainya bekerja menjadi buruh murah. Kemudian kita melihat bagaimana mereka disingkirkan dari pergaulan, tanah mereka hilang. Itu cerita itu banyak sekali. Dan saya kira ini bukan khas Bali, tapi karakteristik dari pasca peristiwa 65. Saya kira ini yang konteks ini menurut saya sebagai kemudian saya pikir refleksi yang menjadi catatan saya. Bisa dilanjutkan. Nah, apa relevansi itu dengan Papua? Jadi ketika saya beranjak dari peristiwa 65, saya merefleksikan setelah melakukan studi waktu sarjana saya, waktu S1, kemudian melanjutkan di S2, kemudian apa relevansi tentang peristiwa 65 itu dengan kasus yang kemudian saya coba gali dalam konteks Papua. Saya kira yang terjadi setali tiga uang menurut saya. Cuman saya kira dengan alasan yang lebih canggih. Kalau di Bali dengan pariwisata, kemudian membuat orang Bali merasa beradab, kemudian modernis, dan kemudian mengambil untung dari pariwisata. Saya kira moda ekonomi itu juga sebenarnya terjadi di Papua dengan investasi industri-industri ekstraktif yang kemudian merampas sebenarnya tanah-tanah orang Papua. Itu refleksi saya kira refleksi saya yang sebenarnya menghubungkan antara apa yang terjadi di Bali, kemudian di Indonesia ini, dan apa yang wajah dari Indonesia yang hadir di Papua itu. Nah, kalau misalnya kita di Bali sebelumnya itu orang yang menolak ataupun melakukan protes itu distigmatisasi komunis, anti pembangunan dan lain sebagainya. Kalau di Papua kita lihat mereka distigmatisasi menjadi separatis, kemudian kelompok kriminal bersenjata dan lain sebagainya. Jadi stigmatisasi itu ya sekarang sebenarnya muncul di kedua lokus ini saya kira. Dan itu sekarang saya kira masih terjadi hingga hari ini dalam konteks di Bali misalnya, bagaimana orang yang misalnya mengkritik misalnya pariwisata ataupun pembangunan dan praktik menjual Bali dengan murah itu seolah-olah tidak terlihat. Yang terlihat justru adalah Bali beradaptasi dengan pembangunan, dengan pariwisata mulai. Tapi kita dalam informasi yang lebih mendalam dari data-data di lapangan, kita sama sekali tidak menjamah bagaimana misalnya tanah-tanah Bali hilang, peralihan kepemilikan dan lain sebagainya. Pun itu saya kira juga terjadi di Papua dengan cara yang lebih kasar. Nah, kita tidak pernah membicarakan itu dalam konteks Bali dan juga Papua karena kita takut untuk distigmatisasi sebagai separatis.
Jadi orang-orang Indonesia yang mencoba membicarakan itu, dia distigma bahwa dia mendukung kemerdekaan Papua. Padahal problemnya tidak sesederhana itu. Problemnya adalah tersingkirnya manusia dengan ruang-ruang hidupnya. Itu nyata sekali di Papua. Tapi kita seolah-olah berjarak dengan isu itu, dengan fokus itu. Karena kita merasa akan distigma bahwa kita membela orang Papua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mendalam memahami situasi yang terjadi, kalau kalian teman-teman yang pernah di Papua, kemudian hidup di Papua beberapa tahun dan lain sebagainya, situasi itu situasi tersingkirnya masyarakat itu dan tidak adanya pijakan yang kuat terhadap alam, lingkungan, kedaulatan diri itu senyatanya terjadi. Kita enggak membicarakan isu itu karena kita dicap mendukung mereka, padahal mereka berhak mendapatkan dukungan itu. Posisi saya bisa dilanjutkan. Nah, itu yang saya maksud ruang hidup itu. Jadi ruang hidup itu bukan hanya sebatas tanah, kemudian hutan dan lain sebagainya, tapi totalitas kehidupan mereka. Karena entitas mereka itu berkaitan selalu. Saya kira ini semua di konteks indigenous people ya, atau masyarakat adat yang ada di Indonesia. Jadi menyederhanakan mereka dengan sumber daya alam yang bisa dikalkulasi secara ekonomi untuk dijual, kemudian dihargai dengan sangat tidak layak. Saya kira itu problem yang paling busuk dari cara kita memperlakukan manusia dan alam di Papua. Seperti praktek-praktek industri ekstraktif yang kita lihat sekarang, kalau misalnya mereka masuk, apalagi dengan Omnibus Law sekarang ya, jadi hutan di depan rumah mereka itu mereka tidak tahu, tapi esok hari ataupun kapanpun dia akan diterabas oleh perusahaan sawit. Itu terjadi, dan saya menyaksikan itu, dan teman-teman di Papua saya kira menyaksikan itu. Jadi mereka tidak akan tahu, entah esok, entah bulan depan, hutan dan alam mereka yang menjadi ruang hidup mereka itu akan menunggu untuk hilang dan menjadi perusahaan sawit ataupun HPH dan lain sebagainya. Nah, jadi konteks itu saya kira juga terjadi di Bali. Ketika misalnya ruang-ruang hidup masyarakat Bali itu semakin terhimpit ya, dengan berbagai macam infrastruktur yang dibangun oleh pariwisata. Dan pariwisata seperti juga moda ekonomi yang lain, kapitalisme dan lain sebagainya, itu pasti akan canggih sekali untuk melakukan penundukan dan merubah wajahnya. Sekarang misalnya praktik yang kasih uang orang bule tapi yang punya orang Bali, karena tidak boleh jual kepada orang, sorry Mbak Mela, Ibu Mela ya, tapi karena nggak boleh jual kepada orang luar, tapi yang kemudian yang punya itu tetap namanya itu orang Bali, tapi yang sebenarnya mensuplai semua villa ataupun semua itu adalah justru orang dari luar, ya bukan hanya orang dari luar Indonesia, tapi juga orang Indonesia. Dan mereka menyebutkan bahwa itu villa teman saya. Jadi itu banyak sekali terjadi di Bali, dan tidak pernah ada, saya kira tidak pernah ada
ada concern untuk soal ini. Ketika misalnya kita tanya-tanya di pesisir dan lain sebagainya, Canggu salah satunya contoh ya sekarang. Kemarin saya sempat riset sederhana di sana. Canggu, daerah-daerah pesisir pantai bukan punya orang Canggu, tapi itu nggak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah bagaimana pariwisata yang memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya. Padahal struktur ekonomi dan politiknya, struktur ekonominya itu sudah nggak ada gitu. Ini yang saya kira peranan kaum cerdik pandai juga ya, akademisi juga yang membawa kita ataupun membuat kita lupa untuk membicarakan hal yang paling substansial dari kehidupan, yaitu adalah tanah, alam. Dan itu saya rasakan betul di Papua. Waktu misalnya ke kampung, makanya kemudian saya membuat seri catatan satu kolom di sebuah portal catatan dari kampung. Karena saya ingin melihat, kalau misalnya saya ke kampung, saya ingin melihat apa situasi yang terjadi di kampung itu, apa problemnya, beralih berikutnya dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sudah dilakukan sebelumnya oleh sebuah NGO yang pertama kali di Papua dengan menerbitkan sebuah majalah namanya Kabar dari Kampung. Jadi cerita-cerita dari kampung, situasi yang ada di kampung itu menjadi hal yang penting. Jadi saya kira itu titik pijak yang sangat penting. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah refleksi saya yang terakhir itu, kita sama sekali tidak bisa berdaulat ataupun menentukan martabat kehidupan kita seperti apa. Jadi sebenarnya nggak manusia lagi gitu. Jadi kemampuan kita untuk menolak kemudian melawan itu nggak mempunyai basis material lagi, karena tanah dan penghidupan kita itu sudah tergantung terhadap perusahaan atau juga tergantung kepada uang yang diberikan oleh negara. Ada satu filosofi orang Me di pegunungan yang saya sangat ingat sekali, adalah bahwa dia bilang, dan kita menyebut filosofi ini tidak beradab ya, tapi mereka mempunyai filosofi yang saya kira sangat-sangat canggih, sangat-sangat luar biasa. Dia nggak perlu tergantung dengan orang lain. Jadi kehidupannya itu adalah pekarangan rumahnya yang bisa membuat kita berdaulat, bisa makan. Itu adalah pekarangan kita sendiri, agar kita nggak bisa dibeli oleh orang lain. Maka oleh sebab itu berkebunlah, buat pagar di kebun, kemudian berkebun. Seluruh kehidupan kita itu bergantung dengan kebun, dan di kebun itu diberkahi oleh leluhur. Di filosofi yang sekarang itu nggak ada, kebun tidak ada dan lain sebagainya. Jadi poin saya yang terakhir adalah dalam konteks keseharian dan juga apa yang saya refleksikan di Papua dan di Bali, saya kira harus mempunyai semacam basis yang membuat kita merdeka, menentukan bahwa saya nggak setuju, saya harus melawan, saya harus menentukan sikap seperti yang tadi di awal saya sebutkan, positioning. Jadi sikap ini satu kata yang simpel sekali, sederhana, sikap, tapi saya kira ini hilang dalam relasi-relasi kita sehari-hari. Jadi kita lebih enjoy, lebih enak memerankan diri kita sebagai penjilat. Jadi ini iya, itu iya, kemudian tapi itu mempengaruhi karakter kita di kemudian hari.
Dan saya kira ini penting dalam proses pendidikan kita ke depan, bahwa anak-anak dan lain sebagainya memiliki sikap dengan kedaulatan dan martabat diri sendiri, menurut saya penting. Ya, agar apa? Agar kita tidak mudah untuk menjadi kacung, dibeli, kemudian ya mudah untuk dipermainkan orang kalau kita tidak memiliki prinsip dan sikap. Saya kira itu ke depan yang luar biasa penting, yang saya kira terjadi di Bali dan Papua. Dan ya itu refleksi saya, tapi kurang lebih saya merasa diri, meskipun banyak yang mengkritik keluarga dan lain sebagainya, kenapa jauh-jauh ke Papua dan lain sebagainya, tapi saya kira dari lubuk hati saya yang terdalam, saya merasakan wawasan, horizon pemikiran, dan sikap saya dalam berbagai macam hal itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman ini. Dan saya kira itu, saya sedikit berbangga diri, tapi saya kira tidak mudah untuk melakukan itu. Jadi memilih sesuatu, mengambil resiko itu, kemudian juga apalagi bersikap untuk sebuah pilihan yang kita yakini. Jadi saya kira itu hal-hal yang mungkin dianggap remeh ataupun hal yang tidak penting, tapi saya kira dalam konteks Indonesia ke depan dan dalam konteks Bali dan Papua, saya kira itu sangat, bagi saya pribadi sangat-sangat penting untuk direnungkan, ya, direfleksikan untuk ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bli Ngurah atas penjabarannya. Oke, mungkin saat ini bisa kita buka untuk sesi diskusinya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh. Oke. Bu, Bli Ngurah yang lagi ngambil minum bentar. Oke, mau tunggu Bli Ngurah? Terima kasih banyak Ngurah, itu luar biasa, banyak masukan dari apa yang kamu sampaikan. Ya, saya pikir kepentingan pekerjaanmu bahwa mengangkat isu itu terus-menerus, membagi dengan sebanyak orang mungkin. Tapi dan kamu boleh balik ke Papua, jadi ya selain menginformasikan orang di Jawa dan di tempat yang lain di Indonesia mengenai situasi yang terutama yang di Papua ini, ada sesuatu yang lain yang bisa dilakukan gitu selain memberi informasi kepada orang lain yang bisa langsung membantu orang di ya kesadaran mengenai itu di orang di Papua sendiri. Apakah ada kamu terlibat ya dengan aktivisme atau aktivitas apa untuk menciptakan kesadaran pada orang di Papua juga selain mungkin juga di Bali? Terima kasih. Mungkin direspon aja. Oh, direspon ya. Ya, terima kasih Bu Mela atas pertanyaannya. Saya kira yang saya selalu merasa penting ya untuk mendekatkan diri dengan teman-teman muda khususnya. Saya kira ini menjadi satu concern yang ya perlu didorong oleh berbagai macam pihak, bukan saja
secara personal saya dan lain sebagainya, tapi saya kira secara institusi ini juga menjadi hal yang penting. Misalnya hal-hal yang kecil sekali. Kemarin saya lakukan mengirimkan, misalnya ada teman menghubungkan mengirimkan beberapa dus buku untuk inisiatif sekolah alternatif Papua, kemudian sekolah gerakan Papua Mengajar yang diinisiasi oleh anak-anak muda Papua. Ini ada band di sini. Band adalah salah satu inisiator dari Rumah Baca Digul. Itu salah satu gerakan literasi yang ada di Kabupaten Bovendigul di Papua Selatan. Saya kira gerakan-gerakan literasi ini menjadi penting ya, khususnya bagi anak-anak Papua yang tidak mendapatkan akses kepada pendidikan. Di satu bab di buku saya menulis kunjungan saya ke salah satu sekolah non formal di Kota Sorong, itu namanya Sekolah Bunga Papua. Jadi ini sekolah yang diinisiasi oleh seorang aktivis NGO, lembaga NGO di sana untuk memberikan pendidikan calistung terhadap anak-anak buruh pelabuhan ataupun para migran lokal yang datang ke Kota Sorong dan tinggal di enklave rumah-rumah kumuh. Jadi saya kira ini sekarang sudah mulai banyak gerakan-gerakan seperti itu saya kira, dan tentu ini memerlukan ataupun butuh dukungan dari teman-teman yang ada di luar Papua, saya kira Bu Mela ya. Jadi poin saya yang pertama adalah gerakan-gerakan literasi ini. Nah, engagement saya yang berikutnya saya kira kami difasilitasi oleh sebuah NGO itu pernah melakukan proyek panjang melatih para aktivis-aktivis muda untuk melakukan riset dan menulis. Dan sudah diterjemahkan, sudah diterbitkan saya kira dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya menginisiasi program itu, mengumpulkan para aktivis-aktivis muda yang ada di Papua, dari gerakan literasi, kemudian aktivis kemerdekaan, kemudian perempuan, macam-macam. Mereka menulis berbagai isu dan kemudian kami berkumpul untuk melakukan workshop, dan juga saya memfasilitasi mereka untuk melakukan workshop dan juga melakukan riset terlebih dahulu, kemudian menulis hasil riset tersebut dan menerbitkan. Itu bisa diunduh secara gratis juga. Nah, saya kira dalam kenapa hal ini penting? Saya kira anak-anak muda Papua itu perlu, saya kira mereka mendapatkan apa yang kita di Jawa ini disebut mungkin sebagai skill ataupun kemampuan untuk melakukan analisis sosial. Ini hal yang bagi kita di Jawa sangat mudah membicarakan, tapi kalau di Papua itu saya kira ini harus dilakukan dengan effort yang lebih, ya, karena realitas mereka di lapangan, kemudian menyaksikan sehari-hari ketidakadilan itu, dan kemudian saya kira penting untuk mereka sebelum melakukan aksi begitu, advokasi ataupun melakukan gerakan dan lain sebagainya, penting untuk membekali diri mereka untuk sedikit pemahaman tentang analisis sosial, menulis dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sudah jamak dilakukan kemudian, bagaimana misalnya membuat laporan kronologis kejadian, karena situasi yang terjadi di Papua menuntut mereka untuk misalnya bagaimana menulis kronologis suatu peristiwa, misalnya penembakan atau apapun dan lain sebagainya. Jadi mereka dilatih untuk itu. Nah, hal itu menjadi sangat penting juga saya kira adalah
kami kemarin bersama teman-teman perempuan itu merintis sebuah jejaring ya yang namanya West Papua Feminist Forum. Itu bagian dari jejaring Pacific Feminist Forum. Jadi saya kira ini satu hal yang baru, dan koneksi ataupun hubungan ke Pasifik menurut saya sesuatu yang jarang sekali orang bayangkan tentang Papua, karena sangat politis. Mereka selalu dihubungkan dengan Indonesia, tapi sebenarnya secara kesejarahan dan juga keterikatan mereka itu wilayah-wilayah Pasifik sebenarnya menjadi sangat penting, dan sama sekali tidak ada orang yang memperhatikan ini. Jadi kami bersama dengan teman-teman dosen yang memiliki hubungan ke Pasifik, yang sebelumnya kuliah di Australia, New Zealand dan lain sebagainya, mereka mempunyai koneksi ke Pasifik. Kemudian mereka membentuk jaringan itu. Jadi saya kira itu hal yang penting juga. Berikutnya yang ketiga, saya sedang menulis riset panjang ataupun bisa menulis satu hal yang saya impikan dari dulu tentang gerakan sosial anak muda Papua. Saya kira sudah beberapa chapter dan semoga bisa selesai. Tapi saya kira yang lebih penting adalah poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita kadang-kadang entah di Bali, entah di Jawa, Jogja apalagi ya, Malang dan lain sebagainya, stigmatisasi kita terhadap anak muda Papua itu sangat keras sekali ya. Misalnya di Bali kemarin rusuh G20, kemudian di Jogja, di asrama, macam-macam yang Malang, kemudian membuat aksi anti rasisme dan lain sebagainya, bikin kerusuhan. Dan saya kira cikal bakalnya adalah perspektif rasisme kita itu. Ini hal yang harus dibicarakan secara terbuka menurut saya dalam diskusi-diskusi seperti ini di luar Papua, agar saya kira kita bisa lebih mendalam memahami apa yang sebenarnya menjadi, kalau orang Papua di Papua bilang itu pergumulan mereka, di pergolakan kehidupan mereka yang kita sama sekali nggak tahu gitu. Yang kita tahu hanya mereka anarkis, kemudian tidak dan lain sebagainya ya, yang stigma itu. Tapi bagaimana mereka, pergolakan mereka hidup, perjuangan mereka hidup, kita nggak tahu sama sekali. Bukan nggak tahu, tapi nggak peduli gitu. Nah, hal itu saya kira dibombardir oleh informasi yang masuk ke kita, ke orang di luar Papua. Kita sama sekali nggak melihat sisi humanis, sisi perjuangan hidup mereka di sana, tapi yang dibombardir oleh media itu adalah kebrutalan mereka. Saya kira ini yang kemudian mengkonstruksi pemikiran kita untuk berperilaku rasis. Jadi peranan media massa menurut saya sangat penting. Makanya kita harus, saya kira harus memiliki semacam itikat untuk memahami secara lebih mendalam gitu ya. Dan saya bukannya merasa beruntung, tapi saya kira banyak orang memiliki fasilitas untuk ke Papua ya, dengan kemewahan apapun, tapi sangat sedikit orang yang betul-betul saya kira mendalam, melihat sesuatu secara jernih tanpa
pretensi apapun ya, dan itu sangat sulit ya yang sekarang terjadi itu. Saya kira itu ya, ya silakan. Oke. Saya. Ya. Selamat sore, nama saya Yanti. Saya bisa merasakan kegelisahan Pak Lurah. Saya ikut merasa sedih karena saya setuju betul menurut yang Pak Lurah sampaikan bahwa awal ini terjadi dari 1965. Saya setuju betul karena itulah awal sejarah berubah, sejarah Indonesia. Kemudian Bapak cerita tentang Bali dan Papua ya. Saya berpikir bahwa sebetulnya kalau menurut saya Pak ya, barangkali saya salah, itu adalah persambungan atau kelanjutan dari sikap penjajah kita. Jadi menurut saya kenapa sih orang Bali dan orang Papua itu bersikap seperti itu? Karena begitulah penjajah dulu membentuk mereka. Nah kemudian itu keterusan gitu loh Pak. Saya juga mendengar bahwa saya nggak tahu ini kepastiannya betul atau tidak, tapi saya mendengar bahwa beberapa keluarga di Papua itu sampai sekarang masih mendapat dana dari pemerintah. Saya nggak tahu apa sebabnya atau kenapa ada begitu, sehingga mungkin membuat mereka menjadi pakai tanda kutip pemalas gitu ya Pak. Nah terus kemudian tentang apa tadi Bapak bilang tentang yang tadi terakhir Bapak sampaikan ada SARA dan seterusnya itu saya lihat di Jogja Pak. Kebetulan saya saya staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jogja dan permasalahan itu kalau misalnya kita orang Indonesia itu melakukan rasisme, menurut saya tidak ada orang Indonesia yang punya sikap seperti itu. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Pernah satu saat di mana rumah-rumah kos di Jogja itu tidak menerima mahasiswa dari Papua. Kenapa? Karena mereka pemabuk, mereka mencari gara-gara, dan sejauh yang saya alami dengan mahasiswa saya, kebetulan mahasiswa saya banyak juga dari Timor Leste dan dari Papua. Itu kami dosen-dosen itu lebih nyaman memberi materi kepada orang Timor Leste walaupun mereka awalnya tidak bisa berbahasa Indonesia gitu ya, daripada orang Papua gitu. Karena mereka itu dasarnya rendah Pak. Artinya ya kalau kita bilang bahwa mungkin, nah itu juga ada. Saya nonton beberapa video di YouTube tentang podcast yang tentang mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di Jogja. Mereka menyatakan begini, kami ini bukan kekurangan orang pandai, tapi kami kekurangan orang jujur. Jadi kalau menurut saya, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena pemimpin-pemimpinnya itu tidak berlaku baik. Artinya mereka mungkin tidak menjalankannya dengan baik gitu ya. Mereka seperti yang Bapak bilang itu senang menjilat sana sini gitu ya supaya aman dan seterusnya. Saya kira itu sangat logis. Kenapa? Karena kita dididik orang Indonesia ini 30 tahun lebih untuk punya sikap seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya saya salut dengan Bapak bahwa Bapak mau menyampaikan hal ini yang semua orang sudah tahu tapi tidak berani menyampaikannya dengan jelas gitu ya. Dan perjuangan Bapak itu akan jauh panjang lebar gitu ya, karena antek-antek Orde Baru itu sekarang masih banyak gitu ya Pak ya. Jadi yang saya kira adalah yang harus diperbaiki adalah pemimpin-pemimpinnya itu Pak. Anak-anak mudanya itu sudah baik. Sekarang anak-anak muda Papua yang mungkin dekade beberapa tahun yang lalu itu memang parah ya. Tapi sekarang mereka sudah baik. Yang di Jogja itu mereka sudah baik. Sudah mulai bisa mengikuti. Dan selalu saya bilang sama mereka, kalau mereka datang dari Papua, jangan kumpul dengan orang Papua. Koslah di tempat di mana banyak orang Jawa, kalian berasa belajar bahasa Jawa dan seterusnya. Gitu Pak. Jadi saya pikir
mental itu sudah terbentuk. Jadi mungkin Bapak betul mendekati yang muda ya, karena yang tua sudah susah Pak ya. Jadi yang muda diajak untuk melihat membuka matanya, inilah kondisi yang sebenarnya dan mereka harus berjuang. Saya kira itu juga yang disampaikan sama mahasiswa mahasiswa Papua di Jogja itu, dia bilang gini, kami terus terang merasa sedih, merasa kecewa, merasa malu karena untuk ujian PNS soal untuk Papua itu beda dengan soal untuk seluruh Indonesia. Itu menyatakan bahwa ya ibaratnya kayak pelecehan gitu ya, dianggapnya bahwa orang-orang Papua itu grade-nya lebih rendah gitu daripada seluruh Indonesia gitu. Dan saya kira memang iya. Makasih Pak. Ya, ya yang pertama saya kurang setuju ya Bu ya, kalau misalnya dibilang bahwa apa yang terjadi sekarang itu menyebabkan stigma-stigma terhadap Papua itu muncul gitu ya. Nah ini yang saya tadi sebutkan bahwa saya kira ada struktur dan sistem yang mencoba untuk menghancurkan orang Papua itu sendiri. Saya sangat yakin itu ya, dengan keyakinan saya yang penuh. Karena apa? Karena sama sekali tidak ada, saya kira niat baik dan juga komitmen untuk memperbaiki situasi yang terjadi di Papua dalam pandangan saya, dan itu senyata-nyatanya terjadi. Proyek misalnya dan lain sebagainya, itu orang Papua itu belajar dari keculasan orang Indonesia memperlakukan orang Papua. Di poin saya begitu. Jadi orang Papua hari ini misalnya berperilaku seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu karena diajari oleh keculasan orang Indonesia. Ini cerita yang sama sekali tidak banyak orang tahu, tapi saya akan coba ceritakan. Dulu waktu sebelum PEPERA, sebelum pelaksanaan PEPERA yang kita tahu dideklarasikan di Jogja, Tri Komando Rakyat itu, kita sama sekali tidak tahu bahwa terjadi perampasan yang dilakukan oleh tentara-tentara Indonesia terhadap peninggalan-peninggalan ataupun jejak dari pemerintah Belanda yang ada di Irian sana. Jadi dibawa ini tuh semua harta benda yang ditinggalkan oleh Belanda itu diangkut oleh kapal, dibawa ke Jakarta. Jadi perampasan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada orang tahu bahwa dulu terjadi pembakaran buku-buku sejarah orang Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nggak pernah diceritakan, sama seperti peristiwa 65. Saya nggak tahu dulu pembantaian massal, kita nggak tahu dulu terjadi pembantaian massal. Tapi kemudian cek-cek ataupun cerita-cerita di Banjar, di desa, di Bali, ini kenapa orang dibunuh banyak sekali di desa ini, hilang. Ternyata terjadi pembantaian massal, kita nggak tahu. Di Papua juga gitu. Apa kita pernah tahu misalnya tentara Indonesia membunuh orang Papua pada saat pelaksanaan penentuan pendapat rakyat? Kita nggak pernah tahu. Saya baca sendiri dokumennya. Dewan Musyawarah Papua, DMP, itu direkayasa oleh pemerintah Indonesia. Kita sama sekali nggak tahu nih. Sama sekali kita nggak merasakan itu. Tahu mungkin, tapi merasakannya enggak. Jadi rekayasa itu menurut saya terjadi, keculasan itu terjadi. Nah, berikutnya adalah misalnya orang yang melakukan protes pada saat itu diintimidasi. Ada catatan yang saya temui di sebuah kantor keuskupan menyatakan bahwa
beberapa orang, puluhan orang yang dipilih dengan musyawarah, ya 1025 itu, beberapa orangnya itu kemudian disekap, kemudian dipaksa untuk nanti harus memilih Indonesia. Itu banyak catatannya, Ibu. Saya sempat mewawancarai satu mama-mama yang dulu anggota dari 1025 yang kemudian dianggap sebagai representasi dari orang Papua. Mereka bercerita sekarang secara jujur bagaimana proses intimidasi itu berlangsung. Ya, disekap di sebuah lokasi, kemudian tidak diperkenankan untuk menemui sanak saudara, dan nanti pada saat pemilihan harus memilih Indonesia. Itu sama sekali kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah heroik bebaskan Irian Barat dari negara boneka. Dengan harapan apa? Dengan harapan dengan ikut Indonesia orang Papua akan sejahtera. Tapi prosesnya itu saya kira tidak banyak orang Indonesia, orang di luar Papua yang tahu, bahkan saya kira orang Papua sendiri. Nah, makanya oleh sebab itu saya kira kalau kita menyaksikan itu ataupun melihat itu, jadi orang Papua sekarang protes, jadi kita bisa paham. Orang Papua sekarang protes bahwa mereka dulu misalnya dipaksa untuk ikut Indonesia. Kalau kita melihat sejarah itu, kita bisa paham akhirnya. Kalau kita tidak paham, kalau tidak kita bisa lihat itu, ataupun pernah baca itu, ataupun mewawancarai orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah dari peristiwa itu, kita nggak bakalan tahu. Praktis sekarang orang-orang yang masih hidup yang menjadi pelaku sejarah dari yang memilih untuk proses integrasi itu, PPRA itu, penentuan pendapat rakyat itu, sekarang semua sudah mulai bersuara. Jadi poin saya di sana ya, Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa persoalan dana kampung dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan hanya berlaku di Papua ya, di semua wilayah itu semua juga dana desa dikorupsi, itu di mana-mana sudah. Tapi di Papua ini saya kira terjadi proses yang sangat masif sekali ya, di mana misalnya kita tahu sebelumnya itu ada program yang sering disebut dengan raskin ya, berasisasi. Di orang Papua itu nggak mempunyai ikatan sejarah dengan beras, Bu. Yang mereka punya ikatan sejarah itu sagu, karena itu oleh beberapa komunitas dianggap sebagai moyangnya, keladi, petatas, dan lain-lain. Jadi diintroduksi beras ini, di drop begitu, beras sampai ke kampung-kampung, difasilitasi. Jadi ini politik pangan yang luar biasa yang terjadi. Ini politik memberangus apa yang sekarang kita dengungkan bersama dengan pangan lokal itu. Tapi kita lupa di Papua kita memberangus pangan lokal itu dengan raskin, berasisasi, dan juga saya kira dengan investasi sawit yang menerabas dusun-dusun sagu mereka. Itu terjadi makanya sekarang tadi saya cerita dengan Agung dan Ibu Mela. Sekarang mereka ketergantungan dengan beras, gula yang berdampak sangat buruk terhadap mereka. Jadi saya kira apakah itu salah orang Papua? Menurut saya enggak. Posisi saya enggak. Yang melakukan ini adalah seperangkat sistem yang ingin menghancurkan daya hidup orang Papua itu. Kalau daya hidup orang Papua itu dilihat,
Jadi maksud saya mengerti dulu nih, kalau saya antropologi, mengerti dulu nih bahwa mereka punya kebun, ada tradisi petatas, pertanian petatas yang sangat hebat di Wamena, yaitu diberikan peluang. Jangan justru ini kan politik ya, sekali lagi Ibu ya, politik yang kalau kita misalnya hari ini menyalahkan mereka bisa tunjukkan kepada kita, ini loh, kita punya sejarah yang luar biasa tentang kebun patatas di Wamena itu. Orang nggak banyak tahu bahwa pertanian yang paling maju di kita itu orang Wamena sana yang melakukan pertanian ataupun perkebunan petatas yang sangat luar biasa. Tapi kita anggap petatas nggak penting. Yang kita anggap penting adalah nasi, beras. Makanya kemudian sekarang kalau Bapak Ibu tahu ada program food estate di Kalimantan Tengah dan kemudian di Merauke di Papua. Jadi orang Papua dipaksa untuk bertani, Bu. Kalau nggak bisa bertani, didatangkan petani dari luar. Seperti begitu. Dan tanah-tanah mereka terabas habis. Begitu. Apakah itu merekognisi orang Papua? Saya kira sama sekali tidak. Itu makanya yang sering saya sebut itu menghancurkan. Itu sistem yang menghancurkan orang Papua. Dan itu dilakukan saya kira by design. Karena saya sangat yakin orang-orang kita, cerdik pandai kita, paham tentang apa yang. Tapi sekali lagi yang seperti saya sampaikan di awal, mereka nggak punya sikap, mohon maaf. Ya, mereka lebih memilih untuk menjadi antek-antek, bukan menjadi diri mereka sendiri. Saya kira itu poin saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lurah. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman? Oke. Aku mau nanggepin Mbak Yanti. Tadi tentang kalau orang Indonesia tidak menerima kalau Mbak Yanti tadi bilangnya menerima kan, menurutku malah nggak menerima Mbak. Karena apa? Tadi kamu bilang tentang bau badan. Bau badan itu menurutku adalah neutral body. Memang bau badan orang Papua seperti itu. Itu feromon gitu, kayak bau orang yang memang dia punya ciri khas seperti bau cewek yang kayak kunyit asem atau beras kencur, itu ada. Jadi menurut saya memang nggak ada alasan untuk tidak menerima kos-kosan seperti itu. Pertama itu. Kedua adalah perempuan Papua. Perempuan Papua itu sering malu, Bu, karena teman saya itu semuanya juga dari Papua. Sering malu kepada diri mereka. Mereka sering, Jess, aku kalau bercermin kok kayaknya nanti orang lihat aku gimana ya? Gitu. Jadi mereka akan berpikir orang lain memandang mereka. Itu juga persoalan yang sangat banyak sekali di perempuan Papua gitu. Dan kebetulan pacar saya juga dulu orang Papua. Banyak sekali teman-teman Indonesia yang memang tidak menerima. Memang mereka masih rasis gitu. Jadi selain kalau dibilang semua manusia itu punya persoalan tersendiri, kayak teman-teman minoritas mereka punya lapisan kerentanannya sendiri, atau teman-teman Tionghoa mereka punya lapisan kerentanannya sendiri. Sama juga teman-teman Papua. Tapi teman-teman Papua ini tuh lapisannya banyak banget, terutama yang perempuan. Mereka aja jalan, coba ke Babarsari, Bu. Di situ ada yang jualan pineng. Jadi aku tuh punya teman di situ, teman-teman perempuan di situ. Mereka tuh kalau jalan nunduk. Kamu kenapa sih nunduk? Tegakin dong kepalamu. Kamu tuh cantik. Udah, nggak usah malu. Sebagai kamu bercermin tidak apa-apa. Bercermin itu menunjukkan bahwa kamu bisa mengkoreksi dirimu. Jangan pernah mau dinilai kalau kamu bercermin itu kecentilan atau apa. Mereka masih berpikir seperti itu gitu. Jadi terutama yang perempuan ya, Bu, itu masih banyak banget yang rasis. Aku mau nanggepin tentang body positivity itu aja dari Ibu Yanti. Itu aja.
Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi? Oke, boleh. Terima kasih Bli, sudah sangat menginspirasi. Saya beberapa minggu ini kembali melihat catatan dan ngulik, kebetulan juga mencari dokumentasi taksu yang akan ditaruh di bawah juga gitu. Nah, tadi Bli mengatakan bahwa sedikit sekali akademisi atau generasi di Bali yang bersedia untuk melanjutkan penggalian tentang narasi 65 dan kemudian memperkaya narasinya atau bahkan memperpanjang ingatan tentang hal itu. Saya rasa saya sedih mendengarkan itu karena perspektif dari, saya nggak bisa ngomong perspektif dari dalam ya, tetapi perspektif orang-orang yang hidup di dalam kosmologi kebudayaan, kosmologi sosial, di mana satu peristiwa yang diteliti itu tumbuh dan berada, itu menurut saya sangat penting karena misalkan menyandingkan beberapa catatan-catatan sejarah ya, hasil penelitian scholar dari luar negeri tentang Bali gitu, terutama juga yang berkaitan dengan 65, katakanlah siapa, George Robinson yang dia sangat getol sekali, terakhir ada John Rosa, terus Leon Holmes dari Australia, kemudian ada novel juga kan yang juga mengulik itu dengan bahasa sastra gitu, si Lewis gitu. Misalkan menyandingkan itu saja dengan pameran taksu yang dulu di Cemeti gitu, rasanya ada banyak perasaan atau peristiwa-peristiwa ketegangan yang justru bisa dihadirkan dari kawan-kawan taksu gitu. Narasinya sangat kecil-kecil dan mungkin gimana ya mencatatnya gitu. Saya sendiri berusaha untuk menggunakannya sebagai salah satu referensi. Saya sedang menulis juga tentang itu gitu. Gimana ya ini, misalkan mengambil singkong, menanam singkong. Jadi di pameran taksu itu ada di depannya Cemeti itu ditanami singkong gitu kan. Terus kemudian mereka masak tuh di pendopo depan itu, mereka masak singkong. Orang datang masuk menikmati. Wah ini yang masak kawan-kawan seniman Bali, terus makan, terus nonton video di belakangnya ya Bre, itu ya, nonton video di belakangnya, terus kemudian rasanya gimana tuh gitu, tahu bahwa singkong ini diambil dari ladang kuburan massal, jadi makan itu. Itu kan pengalaman yang menggunakan pengalaman yang indrawi, rasa gitu kan, enak, tapi gimana tuh, aku sendiri juga nggak nonton kan karena waktu itu mungkin aku masih di Jogja, baru awal-awal, belum kenal Cemeti dan segala macam, melihat dokumentasinya aja udah ya gimana ya rasanya gitu. Terus ada beberapa juga yang tampaknya ditemukan di dalam pameran itu juga, misalkan perspektif Tameng, kalau nggak salah Bli Ardana ya yang ngomongin, yang bikin lukisan Tameng dan itu adalah salah satu anggota keluarganya gitu. Terus kalau nggak salah juga Bli Dodit yang gambar botol gitu, ngomongin tentang tradisi bagaimana Tameng minum dulu sebelum melakukan aksi. Terus lebih banyak mengumpulkan benda-benda yang ada di daerah desa mana itu, di Desa Keramas ya, Desa Keramas Gianyar. Kemudian yang paling membuatku, wah ini kok kayaknya terulang lagi gitu, kalau misalkan apa pentingnya mengingat, apa pentingnya penggalian dan narasi terus-terusan dibicarakan dan dipikirkan, itu sebenarnya juga untuk menggunting satu kalau kalian ngomongnya apa ya, sesuatu yang berulang dalam rentang sejarah yang panjang gitu. Misalkan yang punyanya Bli Iputu Agus Sumiartara yang di sumur ya, sekitar sumur, sajen dan segala macam, beliau mengkritisi bagaimana upacara adat, dia menyebutkan kayaknya 4 upacara adat, nanti bisa dilihat lagi di katalog taksu masa sejarah di bawah gitu, itu digunakan sama praktiknya sama gitu, tapi kemudian digunakan secara politis untuk membersihkan
jagat kosmologi Bali dari peristiwa pembantaian gitu kan, mengembalikan lagi harmoni, titik awal mengembalikan harmoni, terus kemudian kalau di sisi yang lain kata Taksu ditekankan bahwa itu menghilangkan mensucikan, bahkan juga menghapus ingatan dari peristiwa itu gitu. Nah kalau misalkan kita melihat George Robinson, dia juga pernah ngomong di tahun 1920-an ada sekumpulan anak-anak muda Bali kelas sudra yang sangat progresif gitu kan, mereka mendirikan satu newspaper namanya Surya Kanta, mengkritik sistem kasta, mengkritik pemerintah kolonial ini, dan itu salah satu pemicu pemerintah kolonial mengembalikan budaya Hindu kuna agar masyarakatnya mudah diatur, Islam susah masuk, terus kemudian yang rebel-rebel yang progresif kayak gini itu bisa susah bergerak gitu. Jadi sejak kolonial pun juga tradisi kita sudah digunakan untuk membasmi diri kita sendiri. Gitu kan. 65 juga begitu ternyata, Taksu menunjukkan itu gitu. Terus lebih, ini kan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan di dalam gerak aktivisme, apalagi terkait dengan konflik dan rekonsiliasi kultural ya terutama. Bagaimana memandang dan memperlakukan korban gitu. Nah aku mendapatkan catatan yang agak, bisa gini juga ya kemungkinannya gitu. Bli Puja, dia ngomong bahwa memang ada peristiwa yang rekonsiliasi berjalan untuk 65 di tahun 2000-an kalau nggak salah ya, dituliskannya di situ gitu. Tetapi bagaimana korban dihadirkan di dalam ruang rekonsiliasi itu dia melihat agak sumir, kok malah dihadirkan kayak bintang tamu gitu. Terus di sini disebutkan adanya muncul elit baru namanya elit korban gitu. Nah, kadang-kadang kan itu kan juga mengingatkan kita ya yang bergerak di dalam aktivisme baik dengan cara advokasi akademik atau kemudian gerakan langsung rekonsiliasi ke bawah lapangan, bawah tanah dan segala macam untuk gimana mengkoreografi satu peristiwa rekonsiliasi tanpa terjebak pada hal-hal yang berulang gitu. Nah aku mau tanya Abdi dengan 98 gitu, karena aku generasi yang aku Safitri dan kawan-kawan ini generasi yang dibesarkan lahir di 98 gitu, di sekitar Orde Baru gitu. Nah apakah kalau tadi aku dari jarak yang sangat jauh dan cuma melalui teks gitu melihat ada sesuatu yang berulang di antara dari 1920 yang kemudian diimplementasikan di 1938 kalau nggak salah ya, Bali Sharing ya 1938, terus kemudian pas waktu 65 setelah 65 sebegitu berdarahnya itu didudukkan sebagai amok gitu kan, masa yang trans, dan kemudian itu mereka saling membunuh, darah ditumpahkan untuk membersihkan ketidakstabilan dunia ini gitu kan. Terus kemudian ada upacara-upacara yang digerakkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, PHDI itu juga turut menggerakkannya gitu. Itu kan kayak disokong semuanya gitu untuk menggunakan satu tradisi, bahkan tradisi yang sangat suci gitu, untuk sebagai alat pel politik, dijadiin pel-pelan oleh negara untuk menghapus itu, untuk ngepel darah dari ingatan dan segala macam itu. 98 terjadi nggak ya, Bli? Itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, Bli bersama kawan-kawan Taksu sangat menggerakkan dan menggetarkan, meskipun aku mengakses cuma dari arsip ya, dan memberikan banyak pantikan juga untuk bagaimana menggali satu narasi yang kita tidak mengalami, bagaimana kemudian memikirkan dan mendudukkannya dengan jernih, bagaimana mempertimbangkan narasi-narasi yang juga di sana untuk kita bertindak hari ini dan ke depan gitu. Nah, Bli dan kawan-kawan Taksu kan orang-orang yang hidup di dalam kosmologi itu gitu. Sekarang Bli ada di Papua nih. Bli menyeberang pulau gitu kan, dan kemudian menjadi bagian dari pergerakan yang ada di sana. Negosiasinya apa sih, Bli?
antara bergerak di dalam lingkup kosmologi Bali sendiri sebagai orang Bali di Bali dengan orang Bali yang kemudian di Papua dan melihat banyak hal ketidakadilan, dunia yang banyak hal tidak berjalan dengan baik dan manusia tidak dimanusiakan. Apa negosiasi Bli sebagai orang Bali yang kemudian hadir di Bali? Dua itu. Makasih Bli. Kasih Walinda. Silahkan Bli. Ya, yang pertama saya thank you Jess ya atas respon kamu. Saya kira itu menunjukkan bahwa ada hal lain yang perlu kita lihat ya dalam berbagai macam perspektif dan juga sebelum kita melakukan judgement yang berisiko salah gitu ya. Jadi perlu saya kira elaborasi yang lebih mendalam gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tantangan kita itu menurut saya adalah mempelajari kosmologi orang lain. Dalam konteks Papua itu challenge yang saya kira membawa saya untuk switch dari kosmologi Bali ke kosmologi Papua. Saya kira tantangannya adalah ketika kita sama sekali tidak ada komitmen dan sikap. Jadi kita hanya di permukaan saja memahaminya gitu. Dan itu problem bernegara hari ini di Papua. Jadi wajah negara di Papua hari ini adalah saya kira di permukaan itu. Karena mereka sama sekali menurut saya tidak berusaha untuk memahami kosmologi dan pergumulan orang Papua itu. Entah misalnya dengan business as usual, kemudian birokratisasi, kemudian pemecahan melalui pemekaran dan lain sebagainya. Jadi semua argumen itu kan argumen pembangunan itu, argumen mensejahterakan kan. Semua rangkaian kebijakan yang kita lihat hari ini di Papua itu argumennya semua adalah argumen mensejahterakan. Tapi kita nggak pernah belajar tentang apa kosmologi orang Papua itu tentang kesejahteraan. Itu poinnya menurut saya. Jadi kita menganggap bahwa kosmologi kesejahteraan orang Papua itu sama dengan kosmologi kesejahteraan kita gitu. Di Indo Progress saya pernah menulis satu artikel yang judulnya Kosmologi Papua Merdeka. Ya. Jadi untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita harus belajar nih tentang apa yang menjadi cara pandang orang Papua tentang diri, hidup, kekerasan yang melekat pada dirinya, diwariskan ke anak cucu dan diekspresikan oleh anak mudanya. Kan kita nggak pernah tahu tuh. Kita cap aja mereka separatis, KKB tapi kita nggak pernah tahu bahwa mereka menyaksikan pamannya, omnya, bapaknya itu ditembak di depan matanya. Pertanyaan saya, kalau Anda mengalami peristiwa itu, apa yang Anda lakukan? Kita nggak sampai sedalam itu memahami Papua. Yang kita pahami adalah mensejahterakan. Kalau enggak mereka nurut, dianggap separatis. Jadi poin saya adalah dalam konteks saya belajar antropologi dan lain sebagainya, yang ingin saya lakukan dan komitmen terhadap hal-hal yang saya lakukan hingga sekarang adalah mempelajari pergumulan mereka,
hanya mempelajari saja, saya sudah sangat paham bahwa yang menentukan masa depan mereka itu adalah mereka. Tapi paling tidak saya hadir dengan kejujuran dan juga tekad, niat untuk merasakan dan mempelajari pergumulan hidup mereka. Nah itu kan gimana tuh kalau misalnya pemerintah atau negara bisa seperti itu, tentu akan lain ceritanya gitu. Jadi bukan saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini paling benar, mungkin salah untuk beberapa orang, tapi paling tidak sampai saat ini saya merasakan apa yang orang Papua bilang itu, kita seolah-olah memiliki semangat dalam hidup itu, ya. Kalau kita berperilaku memang betul-betul, jadi tidak ada pretensi apapun gitu. Kalau masyarakat di Papua bilang di tanah ini begitu, jangan coba-coba culas begitu. Kalau mereka bilang nanti nenek moyang hukum, jadi ada hukum yang mereka percayai. Tapi itu ya kembali lagi apa yang menjadi keyakinan kita. Tapi poin saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa negosiasinya adalah bahwa saya berusaha untuk mempelajari dan menyelami kosmologi dan pergumulan mereka. Itu yang saya kira yang membawa saya sekarang dan dalam beberapa tulisan dan kerja aktivisme dan lain sebagainya yang ada di Papua, ya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentang 98 dan juga bagaimana generasi muda sekarang, ya. Setelah peristiwa memasak cooking and history itu saya sering cerita sama Fitri, apa yang dilakukan oleh dunia seni rupa kontemporer Bali sekarang? Apa ininya? Positioningnya apa? Untuk mengatakan tidak ada sama sekali, selain hanya saya kira selebrasi. Karena apa? Karena kembali tadi seperti yang presentasi awal saya, jadi saya kira tema-tema tentang peristiwa 65 itu sama sekali tidak digumuli oleh seniman, aktivis ataupun seniman visual yang ada di Bali. Enggak, sama sekali, jarang sekali. Savitri ataupun yang lain bisa lain. Dijauhi boleh. Tapi kami pada saat itu, ya dengan saya yang concern tentang 65, teman-teman yang berkeinginan dan mempunyai effort belajar tentang peristiwa itu, sampai kita ke negara beberapa kali, ke Bali Barat, kemudian berusaha untuk membangun simbolik, bahasa-bahasa simbolik apa yang kira-kira bisa kita tuangkan. Saya kira momentum itu menurut saya salah satu bagian dari perjalanan hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan, karena itu menandakan, makanya tadi saya sampaikan, itu menandakan bahwa peristiwa ini menjadi salah satu hal yang penting sekali dalam cara kita melihat Bali hari ini. Kalau kita memiliki perspektif itu, artinya memiliki perspektif bahwa peristiwa 65 itu membentuk Bali hari ini, pasti kita akan lebih kritikal melihat hari ini, ya. Saya kira itu, ya. Makasih. Terima kasih Bu Lurah. Mbak Dinda udah oke? Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Sudah? Oh ada, oke, bentar. Halo, selamat sore. Terima kasih Beli Murah telah menjadi jembatan lah untuk kita lebih mengetahui bagaimana situasi dan perjuangan Beli sendiri yang dilakukan
Ya, saya juga ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa memberikan apa ya intrik gitu kan, ya, sebagai orang yang tinggal dan hidup di Jawa. Saya pertama mau cerita sebuah hal yang menarik tentang pengalaman yang baru saja saya dapetin tadi ketika tur di Cimedi. Saat di Love itu kan ada sebuah instalasi apa ya, peta itu ya, peta yang apa sih kejadian apa yang terjadi di Kota Sindalaman. Lalu ada satu pengunjung yang menuliskan sebuah statement bahwa Jawa adalah penjajah nomor 2. Itu kan sebuah statement yang sangat berani dan itu terjadi buat saya itu sangat eksplisit bahwa itu terjadi di depan mata saya. Lalu akhirnya ya menjadi refleksi yang sangat besar kepada saya yang tinggal di Jawa dan hidup besar tentang apa itu kolonialisme sebenarnya. Mungkin karena saya perhatikan memang wacana tentang dekolonialisme sekarang ini sedang sangat besar kita sangat besar berkembang di masyarakat kita sendiri. Itu jadi bahan refleksi buat saya pribadi tentang ya apakah memang kita sebagai bangsa ini memang hanya korban dari kolonialisme ataukah kita memang akhirnya ikut menjadi melakukan praktik-praktik kolonialisme itu sendiri. Terutama yang ketika saya lihat tentang statement yang salah satu pengunjung berikan itu tentang eksplisit Jawa adalah penjajah kedua. Dan akhirnya saya berpikir, mungkin dekonstruksi tentang dekolonialisme, wacana tentang dekolonialisme ini sendiri akan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih kritik tentang dekolonialisme apabila kita juga melihat dan mengakui atau sedikit mengulik tentang praktik-praktik kolonialisme itu sendiri yang akhirnya mungkin bisa masuk ke dalam diri kita yang memang tinggal di Jawa atau hidup besar di Jawa, bahwa apakah kita memang menjadi turut ambil bagian dari mesin kolonialisme ini sendiri, sehingga mengembangkan definisi-definisi atau pengertian-pengertian tentang kolonialisme itu sendiri yang bisa menjadi kritik terhadap kita sebagai korban penjajahan selama 350 tahun. Salah satunya itu aja sih yang mungkin saya mau dari yang saya dapatkan ya. Saya mau sharing tentang apa yang saya dapatkan dalam proses sore ini dari diskusi dan tour ya mengenai dekonstruksi wacana kolonialisme itu sendiri. Mungkin akan menjadi menarik dan melebar dan memperkuat proses dekolonialisasi itu sendiri dan menjadi kritik terhadap wacana dekolonialisme kita sebagai korban kolonialisme. Toh kita sebagai bangsa kita mengirimkan koloni-koloni itu keluar pulau. Itu kan hal-hal yang sangat nyata apa definisi kolonialisasi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, saya langsung respon cepat ya, mumpung ingat. Saya kira ini yang kemudian muncul di Papua khususnya ya, saya bilang tentang bagaimana kita menempatkan pengetahuan yang ada di Papua, khususnya yang diciptakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Papua itu bukan lebih rendah dari pengetahuan Barat. Ya, ini sangat penting saya kira dalam proses dekolonisasi karena ini kan perang pengetahuan ya. Bagi saya perang pengetahuan. Kita selalu misalnya berpikir bahwa apa sih yang orang Papua tahu? Ada nggak pengetahuan di Papua? Mereka punya filosofi hidup. Kita selalu bilang kayak gitu. Dan kita nggak mau tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Ini ada dari Yahukimo satu. Itu orang Yahukimo misalnya, itu memiliki filosofi hidup yang sangat luar biasa. Yang sayangnya kita nggak mau tahu gitu. Nah, poin saya adalah tentang dekolonisasi itu adalah memang kita harus melihat kembali pengetahuan-pengetahuan
ataupun filosofi yang hidup ya dalam komunitas-komunitas yang ada di Papua. Tahun 2002 kemarin kami, saya dan teman-teman di Jayapura itu berkesempatan melakukan riset panjang setahun tentang bagaimana sebenarnya perempuan Papua dan akses terhadap alam. Kami mendapatkan informasi yang sangat luar biasa bahwa perempuan Papua itu di 3 lokasi yang kami lakukan studi itu memiliki filosofi tentang bagaimana mereka membangun penghidupan keluarganya yang kita nggak tahu kan. Itu mereka memiliki filosofi misalnya yang kita temukan di salah satu kabupaten di pesisir di Teluk Cendrawasih sana. Mereka sangat kaya pengetahuan tentang filosofi dari ikan, teripang, kemudian jenis-jenis ikan apa yang digunakan untuk upacara, untuk menyembuhkan penyakit A, B, C, dan lain sebagainya. Perempuan ini, laki-laki nggak tahu bagaimana mereka melakukan praktik konservasi. Ikan ini tidak boleh ditangkap. Kita kan nggak tahu itu. Mereka yang memiliki pengetahuan itu, perempuan Papua, pun begitu misalnya dengan hutan. Bagaimana perempuan Papua misalnya memiliki filosofi misalnya tentang sagu yang mereka harus misalnya tanam. Di orang di Bovendigul itu salah satunya adalah bahwa sebelum mereka menebang sagu, mereka melakukan ritual untuk memohon agar mereka selama beraktivitas itu dilindungi oleh moyang yang menanam sagu itu puluh-puluh tahun sebelumnya. Ketika mereka memotong sagu, mereka harus menanam lagi anakan sagu di samping pohon yang mereka tebang itu. Dan kemudian berbicara dalam bahasa mereka bahwa kurang lebih saya izin untuk menebang pohon ini, tapi saya tanam lagi. Dan mereka mengungkapkan itu dalam bahasa-bahasa. Pengetahuan itu dimiliki oleh perempuan. Laki-laki hanya membantu saja menokok sagu. Kita nggak tahu kan sama sekali kan. Pun begitu saya kira di hampir komunitas-komunitas yang ada di Papua. Jadi poin saya adalah bahwa gerakan dekolonisasi itu menurut saya itu harus dimulai dari bagaimana kita tidak merendahkan pengetahuan lokal ya, atau disebut pengetahuan lokal ya sekarang. Bukan berarti kita beromantisasi tentang pengetahuan lokal ya. Pengetahuan lokal juga banyak yang diselewengkan oleh para elit, kemudian dijadikan praktik untuk melepaskan tanah dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi, apalagi di daerah-daerah konsesi, di daerah perusahaan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi saya kira filosofi itu kita sama sekali kekurangan pengetahuan tentang hal. Dan oleh sebab itulah saya kira pengetahuan ini dalam konteks kontestasi pengetahuan atau perang pengetahuan ini, pengetahuan orang Papua ini sering dianggap kalah atau nomor 2 dibandingkan pengetahuan tentang atau pengetahuan orang Jawa yang lebih maju dan lain sebagainya. Jadi politiknya adalah, menurut saya, politik pengetahuannya adalah mengedepankan pengetahuan-pengetahuan orang Papua ini yang sama sekali kita nggak tahu sebenarnya, gitu. Niat cari tahu aja nggak ada, gitu. Tapi kemudian melakukan stigmatisasi. Kan itu problem kita bernegara hari ini terhadap Papua kan, saya kira itu ya. Kita nggak aware dengan apa yang menjadi pergumulan mereka, pengetahuan mereka, kehidupan mereka apalagi. Tapi kita memiliki kuasa untuk mengatur mereka. Jadi mengarahkan mereka untuk kesejahteraan, kemajuan. Tapi kita sama sekali tidak merekognisi apa yang menjadi pengetahuan mereka.
Dan cepat atau lambat, sedikit demi sedikit, seperti yang tadi saya sampaikan, itu penghancuran itu akan berlangsung secara sistematis. Dan saya kira ini bukan hanya berlaku di Papua ya, di Kalimantan Timur, di NTT, tambang-tambang ekstraktif juga luar biasa sekali gitu ya. Jadi ini baru saya sampaikan begini, wah itu meromantisir hanya ada di Papua. Enggak, ini problem kita. Tambang batu bara ngeri sekali di NTT ya. Dan kita sama juga, apakah kita tahu misalnya di Raja Ampat sekarang ada nikel yang kemudian merabas habis sumber daya alam yang ada di Raja Ampat? Kita kan nggak tahu. Yang kita tahu Raja Ampat trip pariwisata dan lain sebagainya. Tapi konsesi sudah masuk konsesi nikel yang sangat masif di sana. Jadi saya kira itu hal yang penting saya kira dalam refleksi perjalanan saya ya, dan saya selalu dalam berbagai macam kesempatan saya selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada leluhur orang-orang tua dan leluhur bangsa Papua yang selalu menunjukkan dan mengizinkan saya untuk berjalan di Papua, dan ya puji Tuhan ya diterima dan juga tidak ada kesulitan apapun, dan semoga begitu seterusnya. Dan saya sangat percaya itu karena restu dan perlindungan dari leluhur orang Papua. Karena tanpa itu saya kira kita tidak akan menemukan apapun ya. Melebihi popularitas dan juga kepentingan kita menulis ya. Saya kira kan kritik terhadap 65 adalah banyak orang yang mencari popularitas terhadap kasus 65, menjadi penulis yang hebat kemudian tapi apa advokasi kita untuk para survivor? Pun begitu saya kira dengan Papua. Banyak orang yang riset tentang Papua, menulis dan lain sebagainya. Ya, saya termasuk di sana menulis dan lain sebagainya. Tapi saya kira saya harus melebihi itu ya. Dalam tanda petik adalah advokasi, pemihakan dan juga karena itu yang membuat seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal ya, positioning itu. Kalau kita hanya cari popularitas dengan mengangkat isu Papua, itu banyak orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita betul-betul melakukan advokasi, engagement, kemudian berelasi dengan berbagai macam kalangan, jadi orang lain bisa menilai, orang Papua, saya kira teman-teman di Papua pasti akan bisa menilai misalnya bagaimana Ngurah, bagaimana teman-teman yang lain yang misalnya menulis tentang Papua dan lain sebagainya. Mereka yang akan memberikan penilaian, orang Papua yang akan merasakan itu. Dan saya sangat yakin bahwa mereka sangat jernih untuk melihat hal itu. Ya. Jadi jangan kira nanti mereka tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu justru memperalat mereka ataupun justru memberdayakan ataupun memberikan suara terhadap mereka. Ya, mereka sangat paham hal itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk terakhir ya mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Laura. Itu sekaligus closing statement ya. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan sampai jam segini sama kita. Ada beberapa dari tadi siang yang ikut tur dan sampai ikut diskusi juga. Terima kasih banyak sudah ikut di program publik pertama kami dalam rangka mengingat 25 tahun reformasi. Untuk yang selanjutnya bisa dapatkan update dari Cemeti Institute atau cemeti.art websitenya. Beberapa mungkin udah megang exhibition guide-nya juga. Di sana ada tanggal-tanggal berikutnya yang untuk pamerannya, karena kita baru buka 3 dari 5. Jadi yang selanjutnya yang akan buka itu di Cemeti sendiri tanggal 7,
dan di Crack di Minggiran juga tanggal 18 Maret. Lalu untuk program publik selanjutnya ya tunggu apa namanya info berikutnya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih buat Isu yang memfasilitasi dan mengorganisir acara ini. Terima kasih Su. Baik. Oke, udah ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara berikut ya. Terima kasih banyak.